Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kalian terlebih dahulu. Jika namanya ibu panggil, silakan angkat tangan ya. Mbak Dia, iya Dir. Mbak Lala, Mas Azam, ya. Mas Ali, ya. Mbak Ara, di sana. Mas Rafa, ya, juga. Alhamdulillah kalian semua di sini. Kalian tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Minggu lalu kita telah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Coba Mbak Ara. Coba Mas Agam. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang kalimat utama. Sekarang ada yang masih ingat tidak apa itu kalimat utama? Iya, kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama, penemu yang mengubah dunia. Agar kalian dapat mengetahui teks eksplanasi dengan benar. Kedua, dapat menyebutkan informasi penting atau ide pokok dalam teks eksplanasi. Ketiga, kalian dapat membuat teks eksplanasi. Pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga eksplorasi atau eksperimen, yang keempat mengasosiasi, dan yang terakhir, yang kelima, mengkomunikasi. Seperti yang kalian lihat di samping ibu, di sini terdapat media pembelajaran mading teks eksplanasi. Di dalamnya terdapat pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya menentukan ide pokok, dan yang keempat struktur dari teks eksplanasi, dan yang terakhir adalah contoh dari teks eksplanasi. Sebelum ibu menjelaskan apa itu teks eksplanasi, ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Coba angkat tangan kalian. Baiklah, kalau begitu sekarang ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bertujuan menjelaskan terjadinya peristiwa atau kejadian. Biasanya peristiwa yang dijelaskan harus secara alamiah. Contohnya gempa bumi, tsunami, terus banjir, kemudian perkembangbiakan tanaman, dan masih banyak lagi. Teks eksplanasi ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Jadi, dibuatnya teks eksplanasi ini untuk menjawab semua pertanyaan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi,
kemudian apa sebab dari peristiwa itu bisa terjadi, dan juga bagaimana peristiwa itu bisa diatasi atau ditangani. Jadi teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, memuat informasi harus berdasarkan fakta. Jadi teks eksplanasi ini harus ditulis atau dijelaskan berdasarkan fakta yang ada atau hal yang pernah terjadi, benar-benar terjadi. Ciri yang kedua, hal yang dijelaskan harus berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya ilmu teknologi, ilmu sains, dan masih banyak bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menyampaikan sebuah informasi tanpa mempengaruhi pembaca sedikit pun. Lalu kalian telah belajar tentang menentukan kalimat utama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Ide pokok sendiri dalam teks eksplanasi disajikan secara berurutan menjadi suatu peristiwa atau suatu kejadian. Nah, selanjutnya tolong perhatikan teks eksplanasi yang Ibu berikan. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok, terlebih dahulu kita harus menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama pada teks eksplanasi yang Ibu berikan ini berada pada akhir paragraf, yakni penemuan listrik merupakan temuan energi yang besar dan berpengaruh. Listrik selalu digunakan untuk keperluan rumah tangga sampai industri. Kehidupan kita sangat bergantung pada energi listrik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menggunakan listrik dengan bijak serta tidak berlebihan. Pada paragraf ini, kalimat utama ialah penemuan listrik merupakan temuan energi yang besar dan berpengaruh. Kemudian untuk ide pokoknya sendiri adalah listrik merupakan temuan energi yang besar. Struktur teks eksplanasi ada 4. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pernyataan umum, yang ketiga rincian penjelasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Judul sendiri harus ditulis semenarik mungkin, karena judul merupakan identitas atau cerminan suatu karya, baik itu karya teks eksplanasi maupun karya yang lainnya. Itulah mengapa sebabnya judul harus ditulis dengan semenarik mungkin, karena itu akan memikat daya tarik pembaca. Yang kedua, pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya berisi tentang permasalahan yang akan dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Contohnya, gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga bulan menutupi cahaya matahari. Walaupun kecil, bayangan bulan mampu menutupi cahaya matahari karena jarak bulan dekat dengan bumi dibandingkan dengan matahari. Itu adalah contoh dari pernyataan umum. Yang ketiga ada rincian penjelasan. Rincian penjelasan ini berisi lengkap tentang suatu permasalahan yang akan dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan urutan waktu. Contohnya, gerhana matahari merupakan peristiwa di mana posisi bulan, matahari, dan bumi sejajar berada pada garis lurus. Gerhana matahari dibagi menjadi 4. Yang pertama gerhana matahari, yang kedua gerhana matahari sebagian, yang ketiga gerhana matahari cincin, dan yang keempat gerhana matahari hibrida. Gerhana akan dimulai saat bulan perlahan menutupi
piringan matahari. Jika piringan sudah tertutup oleh bulan sekitar atau terlihat gelap seperti malam hari, itu merupakan contoh dari rincian penjelasan. Jadi rincian penjelasan ini dibahas berdasarkan urutan waktu suatu kejadian ada kesimpulan. Kesimpulan ini berupa kesimpulan yang diperoleh dari peristiwa yang telah dibahas di atas tadi. Contohnya, gerhana matahari menjadi salah satu fenomena alam yang menarik posisi bulan, matahari, dan bumi sejajar dan berada pada garis lurus. Peristiwa ini jarang terjadi karena matahari total terjadi pada tanggal 9 Maret 2000. Kalian telah paham? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham mengenai teks eksplanasi yang telah Ibu jelaskan tadi? Baiklah, kalau begitu, apakah masih semangat? Oke, kalau masih semangat, di sini Ibu mempunyai 2 contoh teks eksplanasi yang telah Ibu sediakan. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok berisikan 3 siswa. Tugasnya adalah menentukan struktur teks eksplanasi dari contoh teks eksplanasi yang telah Ibu berikan. Dan Ibu akan memberikan waktu berdiskusi kalian dengan kelompok 5 menit. Kemudian kalian harus menunjukkan hasil diskusi kalian di depan kelompok, di depan teman-teman kalian. Oke, kalau begitu silakan diambil. Jadi sekarang Ibu minta perwakilan kelompok kalian untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi kalian. Coba siapa yang ingin maju dari kelompok 1? Angkat tangan. Iya, Mas Aga, silakan maju. Oke, Mas Aga, silakan duduk kembali. Coba beri tepuk tangan untuk Mas Aga. Oke, selanjutnya kelompok 2, siapa yang ingin maju? Oke, Mbak Ara, silakan maju. Oke, terima kasih Mbak Ara, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ara. Untuk Indian. Anak-anak, apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, hari ini kita telah belajar tentang teks eksplanasi. Yang kedua, kita telah menentukan dan mencari ide pokok dalam teks eksplanasi. Baik anak-anak, untuk tugas kali ini Ibu berikan tugas dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Sikap siap berdoa. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawan, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 pap, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua mama. Duduk yang rapi, marilah berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu minta maaf bila Ibu bersalah dalam bertutur kata. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.